silakan. Yang tidak mendapatkan, dia tidak akan mendapatkan hukuman. Disabilitas netra, mungkin yang menjadi penyandang disabilitas netra, ada yang mau bersedia? Nanti akan ditutup matanya. Siapa yang bersedia? Kita waktu terbatas, bisa angkat tangan saja yang mau bersedia jadi memerankan itu. Oke, jadi disabilitas netra. Siapa mau jadi orang kaya? Ya. Oke, siapa yang mau orang kaya? Mau, ya. Yang jadi orang miskin? Oke, silakan. Ibu hamil? Oke. Kemudian ada minta satu orang yang akan diikat di kursi sini. Boleh, oke. Sudah lihat. Oh, perempuan. Oke. Ada seorang perempuan yang mau diikat di kursi. Oke, silakan. Nanti kita punya kursi ini. Oke. Iya. Oke. Kakak tetap menjalankan peran sebagai ini ya. Oke. Peran akan berada di sini. Yang lainnya itu berada di luar. Kita keluar di sana. Di luar. Oke, di luar. Ini soal perebutan sumber daya. Jadi nanti saya akan mau bagi gula-gula kasih semua orang. Tetapi caranya siapa yang paling cepat dia bisa mendapatkan gula-gula yang paling banyak. Panitia, saya bisa minta gula-gulanya. Yang orang kaya silakan di sini. Ini ada tali bisa lambang bisa diikat. Oke. Ibu hamil bisa berada di sini. Orang kaya sana ya, kalau ada tanda pengenal sebagai orang kaya, ibu hamil sini. Dia dibawa keluar ya. Oke. Kakak sebagai orang miskin berada di sini. Oke. Panitia saya minta sumber dayanya gula-gula. Orang kaya di sini ya. Perannya sebagai ibu hamil. Ini sebagai orang miskin ya perannya. Dan ini sebagai orang yang terikat di kursi. Ini sebagai orang kaya. Dan yang orang buta tadi ada di sana. Kita akan lihat mereka yang ada di sana. Permainan ini adalah permainan kecepatan. Dalam hitungan ketiga itu semua akan yang tutup mata sudah. Baik. Dan orang sudah. Yang tinggal silakan ikat itu. Buta juga ada di sini. Permainan kecepatan semua harus di luar, peserta yang lain yang ada di luar. Di luar. Dalam hitungan ketiga semua akan berlari memperebutkan gula-gula yang di situ. Kita akan melihat siapa yang bisa mendapatkan gula-gula yang paling banyak. Dia sebagai pemenang, oke? Gula-gula dari mana? Gula-gula ada di atas di depan. Ada di meja depan. Gula-gula ada di meja depan, nanti harus diputar. Gula-gulanya di situ ya. Sudah. Harus ambil gula-gulanya di meja depan. Ketiga, yang di dalam sini maupun di luar, kita kan bersama-sama memperebutkan gula 3. Silakan rebut ambil sampai dapat banyak. Dari luar. Silakan. Yang tidak mendapatkan, dia tidak akan mendapatkan hukuman. Habis. Siapa yang mendapatkan banyak gula-gula? Angkat tangan. Orang kaya paling banyak. Silakan masuk kembali. Yang paling banyak mendapatkan gula-gula siapa? Orang kaya. Lalu kedua, yang lain ada mendapatkan. Coba, kenapa orang kaya bisa mendapatkan paling banyak? Kenapa dia paling pertama? Berada paling depan. Yang diikat tadi
mendapatkan gula-gula pada dekat juga. Kenapa? Karena diikat tidak bisa bebas untuk bergerak ya. Kalau teman disabilitas yang di sini sensori kena mendapatkan gula-gula? Tidak. Kenapa? Jalannya lambat. Jalannya lambat. Yang ibu hamil, hati-hati ibu kalau jalan lari terkencang tadi perut bisa ada keluar memang ya. Yang tadi orang miskin, miskin dapat banyak juga walaupun jauh. Mungkin karena kelaparannya bisa membuat dia ini bisa mendapatkan banyak gula. Oke. Ini sumber daya yang kita miliki. Kira-kira sumber daya ini penuh lengkap memenuhi semua ataukah sumber daya ini terbatas? Terbatas kan? Sehingga tadi semua tidak mendapatkan ya? Oke. Tetapi dalam kenyataannya kalau sumber daya terbatas, maka ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan sumber daya itu ya. Siapa mendapatkan banyak? Orang kaya. Kalau begitu ketemu rubah sudah. Sekarang ketemu rubah, ketemu minta 3 orang akan membantu supaya ini adil atau tidak? Tidak adil. Saya butuh 3 orang yang bersedia untuk membantu mengarahkan ketidakadilan ini menjadi sesuatu yang adil. Boleh? Siapa mau bersedia untuk menjadi seorang yang melakukan eksekutif atau yang nanti akan bagi-bagi sumber daya? Kemudian yang kedua, saya butuh seseorang yang nanti berdiskusi bersama terkait dengan strategi untuk bisa membagi sumber daya ini. Lalu yang ketiga, ada satu orang yang nanti dia akan coba lihat apakah sudah sesuai aturan atau tidak yang sudah sepakat bersama. Siapa yang mau bersedia untuk menjadi 3 orang ini yang akan membagikan hasil itu? Waktu kita terbatas, minta kesediaan 3 orang. Siapa yang mau? Untuk membantu untuk menjadikan semua ini menjadi adil. 1, 2, 3, silakan. Oke. Yang lain kembali pada peran yang tadi. Kita berupaya perbaiki sebuah sistem yang rusak tadi. Yang lain keluar. Yang tadi di luar silakan di luar, yang tadi terikat silakan terikat dan sebagainya, kembali pada posisi semula. Hanya 3 orang ini yang saya minta untuk dia akan membagi tugas baru. Oke. Ya, mau langkah pertama benar. Nanti baru kakak nanti lokasi ini kakak lihat aturan. Ada tadi orang yang diikat, ada yang mata buta, ada yang ini, ada yang orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Pikir bukan masuk. Langsung saja mau lakukan apa sekarang? Cara bagi ini gula-gula nanti mana? Untuk bisa adil, kira-kira bagian dari mana? Buat apa di orang diikat? Cara pertama mau lakukan apa? Ini orang yang diikat, kemudian yang disabel bawa datang ke sini, apalagi orang kaya yang kasih dulu, kemudian kasih dong hasil semua, ibu hamil tidak berbagi dong semua, baru setelah itu baru bagi ini barang di berdiri sana, bagi satu orang 22 mungkin gitu, terserah. Oke? Prioritas kan yang dibutuhkan, prioritas pertama harus melakukan apa? Iya apa? Pertama, ya. Ada yang prioritas. Cara langkah pertama harus bikin apa? Tentang oke. Boleh bantu diskusi. Sisanya barang. Sudah, oke. Oke. Kita akan melihat nanti hasilnya akan dikasih, kakak akan memantau ya, apakah sudah sesuai jalur atau tidak. Baik, kita akan lihat ada 3 orang yang disiapkan untuk mengatur atau membantu kita agar sesuatu yang tidak adil itu bisa. 1 orang yang akan berfungsi untuk sebagai eksekutif yang melakukan kerja itu, silakan apa yang dilakukan?
Pertama membuka ikatan ya. Oke. Lanjut. Yang dilakukan pertama mereka adalah mereka mengambil keputusan untuk membuka ikatan, kemudian meminta orang yang disabilitas untuk duduk di samping, dan juga mereka meminta ibu hamil juga untuk duduk bersama, dan kemudian orang miskin juga diarahkan untuk duduk bersama. Ini langkah yang mereka lakukan untuk bisa mencapai keadilan pembagian sumber daya. Dan kemudian mereka mengambil sumber daya yang dilambangkan dengan gula-gula, mereka mengambil, lalu mereka menghitung jumlah gula-gula itu sehingga bisa membagi rata terhadap semua masyarakat, terutama para kaum yang miskin, disabilitas, ibu hamil, mereka bagikan duluan. Dan orang buta pun mereka minta maaf, yang disabilitas tidak dapat melihat pun mereka memasukkan duluan ke dalam ruangan, lalu mereka membagikan. Jadi mereka mendahulukan kepentingan orang yang terikat, disabilitas, ibu hamil, dan orang miskin untuk mendapatkan sumber daya itu duluan yang dilambangkan dengan gula-gula. Kemudian mereka menuju ke masyarakat dan mereka membagikan dengan masing-masing adil dan masuk, dan kemudian mereka membagi sehingga merata. Jadi semuanya mendapatkan haknya yang sama, dibagikan sumber daya. Satu orang mendapat 2 orang kaya. Ya. Mereka bagi dengan merata semua masyarakat, dan mereka tidak berlari lagi untuk merebut ya. Kakak bagaimana masuknya sekarang? Lebih baik dari tadi? Lebih baik. Karena Tenang. tenang ya. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Kakak bagaimana, ini lebih adil kah? Ya. Lebih adil dapat? Ya, lebih adil karena saya lihat semua dua-dua ini. Ya, dibanding tadi? Kalau dibanding tadi kan masing-masing ada yang banyak, ada yang sedikit. Rebutan ya? Dapat tidak tadi? Saya tidak dapat. Tidak sama dapat sekali. ya? Oke, baik. Makasih. Terima kasih. Oke, sudah dibagi semua. Yang eksekutif saya minta ke depan tadi, boleh? Boleh memberitahukan apa yang dilakukan tadi? Yang diberikan, yang kami lakukan tadi, pertama kami mengidentifikasi jumlah, yang kedua prioritas yang rentang, dan yang ketiga kami lepas yang terikat. Dan dalam eksekusi tadi itu sudah ada pemerataan dan keadilan, jadi tidak bisa yang lebih, artinya sudah lewat eksekusi kami tadi itu sudah ada keadilan. Mungkin itu saja kami kembalikan. Menurut yang tadi melakukan yang punya kuasa itu, dia sudah berlaku adil. Menurut Bapak Maman betul sudah adil? Benar. Bagaimana bisa tahu bahwa sudah adil? Coba, kenapa kita bilang sudah adil? Oke, ada belum, ada sudah. Oke.
Yang belum? Karena yang diberitahukan oleh eksekusi tadi menyatakan bahwa sudah adil. Oh gitu. Sehingga kita ikut. Oke. Terima kasih. Jadi kalau misalkan presiden atau gubernur bilang saya sudah adil, maka kita bilang oh iya kan dia bilang sudah adil maka adil ya. Oke, terima kasih. Silakan ya. Berbeda. Ya, saya merasa belum adil. Karena adil itu berkaitan dengan siapa lebih butuh dan siapa yang tidak butuh lagi. Jadi kalau saya sudah kaya, saya tidak perlu lagi mendapatkan, tetapi harus memberi kesempatan kepada yang miskin untuk mendapatkan lebih. Terima kasih. Terima kasih. Itu kata Bapak Niko, ini belum adil yang tadi dilakukan karena seharusnya ada pembagian yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemana pendapat dari? Baik, saya mencoba menjawab. Saya sebagai eksekutor, saya merasa sudah adil karena kita sudah mengelompokkan mana yang lebih membutuhkan dan mana yang tidak. Jadi ketika ini kelompok rentan kita beri lebih karena kita tahu mereka lebih butuh. Dan yang di luar itu kita sudah beri merata dan saya rasa itu sudah adil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu kita 3 menit. Nanti kita akan skip diskusi ini setelah nanti ada pemaparan 3 narasumber karena setengah 12 kita akan ada dengar pemaparan narasumber. Tapi saya ingin menanyakan pada teman-teman yang di sini masih 3 menit ya. Apa sudah merasakan keadilan di sini? Sebagai seorang penyandang disabilitas, saya merasa bahwa ini adil karena tadi waktu yang pertama saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan, tetapi ini saya tidak menggapai tapi diantar. Jadi saya merasa bahwa saya diperhatikan dan ini adil buat saya, tetapi saya tidak tahu kalau bagi yang lain. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kapasitas apa tadi? Saya sebagai seorang yang terikat, menurut saya ini sudah menjadi sebuah keadilan. Berapapun banyaknya atau bentuknya, itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan adalah semua kami mendapat bagian. Terima kasih. Oke. Ada lagi satu yang mau buta? Sudah boleh dibuka. Kecuali kalau mau terus jadi buta selama proses ini boleh. Kita akan buat peraturan khusus untuk bagaimana menolong. Baik, terima kasih dari saya. Menurut saya ini sudah adil karena tadi yang pertama saya tidak dituntut oleh seseorang untuk mencapai tujuan, tapi ketika dalam permainan yang kedua saya dituntut oleh seorang teman dan saya bisa mencapai tujuan dan mendapat hasil yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada dapat 2 pendapat. Ini sudah adil dan ada yang bilang belum adil dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Waktu habis. Saya minta tambah persen 1 menit untuk semacam kesimpulan sebelum kita akan coba nanti membahas dan diskusikan itu. Ya, dalam konteks tertentu kita lihat bahwa proses keadilan ini sudah mulai ada. Tapi apakah lengkap atau tidak? Minimal kita melihat bahwa perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan itu sudah mulai ada. Bahwa terkait dengan konteks kita kan berhadapan dengan, kalau dalam dunia sebenarnya hal yang pertama adalah perebutan sumber daya. Negara kita bilang negara kaya, itu kaya sumber dayanya, tetapi sumber daya itu memiliki keterbatasan ketika dibagikan kepada kita semua. Sama seperti tadi gula-gula 2 pak, menurut saya banyak. Tetapi diperhadapkan pada konteks kita yang begini banyak, bisa saja ada yang tidak mendapatkan. Sehingga kadang orang merasa bahwa harus berlaku adil. Ada banyak konteks adil, keadilan. Yang pertama ada yang menganggap bahwa yang adil itu yang penting semua dapat sama. Semua yang ada sini mendapatkan gula-gula 2 potong. Itu sudah adil. Tetapi kita melihat bahwa kalau dalam konteks kita sejajar, maka 2 itu adalah adil. Tetapi dalam konteks kita yang ada ketimpangan, maka seharusnya diperhatikan adalah apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan daripada penyandang disabilitas bukan masalah sumber daya saja, tetapi bagaimana perangkat. Karena kita akan berbicara tentang disabilitas itu sebenarnya mereka memakai konsep, bahkan kalau teman-teman sigap sabda itu malah memakai kata difabel, yang mengatakan bahwa mereka ini punya kemampuan,
kemampuan yang luar biasa yang berbeda dengan kita. Tetapi ada keterbatasan sarana yang membuat mereka tidak bisa akses. Ketika kita lihat pada masalah teman-teman disabilitas netra ataupun pada fisik, harusnya diperhatikan bagaimana bukan hanya masalah sumber daya, tapi bagaimana cara mereka mengakses kan gitu. Jadi kalau tadi di situ bukan hanya sekedar kita menuntut, tetapi bagaimana sarana yang bisa dipakai sewaktu-waktu pemimpin itu tidak ada, mereka bisa mengakses itu. Oke, kita skip tahan ini. Kita akan mendiskusikan itu setelah sesi makan siang. Yang membuat undang-undang itu adalah Bapak Niko sebagai legislatif, ya kan? Kita hitung berapa banyak laki-laki yang menjadi anggota dewan dibanding perempuan. Dan kadang apalagi kalau misalnya membuat ini kan ada voting segala macam. Laki-laki akan berpikir dari perspektif dia, oh aturan harus begini. Perempuan kasih pendapat hanya 2-3 perempuan sedangkan bisa. Dan lalu kemudian melahirkan aturan yang kemudian diterapkan. Orang bilang ini aturan berat sebelah, tapi Bapak bilang tidak. Kita tidak melihat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita hanya memasang bahwa ini aturan harus berlaku pada perempuan, anak dan semua. Karena pendekatan hukum itu adalah pendekatan untuk seluruh masyarakat. Mereka tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Padahal dalam kenyataan ini kita temukan tadi saja bahwa untuk mendapatkan sumber daya ini, semua orang untuk bisa sampai pada adil, ini proses keadilan itu. Untuk bisa sampai pada adil, maka harus ada orang-orang tertentu yang mendapatkan prioritas. Setuju Mas Ande? Setuju kan? Untuk bisa mendapatkan gula-gula ini, tadi kita lihat sumber dayanya ada, orang-orangnya ada banyak. Bisa saja kalau tidak ada aturan dan sebagainya, maka hanya bisa satu orang yang mendapat. Pertama kita mainkan itu tanpa ada aturan. Tidak ada aturan, kita temukan bahwa hanya orang kaya karena dia paling dekat punya akses, dia mendapatkan lebih banyak. Teman-teman yang dekat dengan orang kaya juga, tetapi karena keterbatasan fisik dia tidak bisa mendapatkan, apalagi yang dari luar sana yang jauh. Maka untuk bisa mendapatkan keadilan, maka diciptakan suatu struktur hukum. Bicara tentang struktur hukum itu bicara tentang orang-orang yang tadi yang pengatur itu, yaitu yang tadi ada menjalankan 3 fungsi. Satu bagi-bagi itu dia sebagai eksekutif. Yang tadi satu yang mulai merancang bersama-sama, kemudian dia lakukan pengawasan, yang akhirnya ujung-ujung karena keterbatasan dia ikut lakukan itu. Itu menjalankan fungsi legislatif. Lalu ada satu yang kemudian sudah disepakati aturan, dia yang akan lihat tadi sudah sesuai aturan atau tidak. Kita tidak bisa bermain dengan baik karena memang sisi waktu kita sangat terbatas, sehingga tidak sampai pada bagaimana kita merefleksikan itu. Tetapi minimal kita melihat bahwa dalam konteks ini ada orang yang mencoba untuk melihat sudah sejauh mana dia berjalan sesuai hukum, karena ini kita bicara tentang keadilan hukum. Lalu ada yang menjalankan dan ada yang melakukan pengawasan. Itu konteks di negara kita disebut sebagai res politika. Nah, lanjut bahwa dalam konteks ini kemudian kita menemukan bahwa cara penanganan itu harus berbeda, walaupun misalkan ada tempatnya sama. Kemudian ada saja orang yang memandang bahwa pendekatannya adalah pendekatan distributif. Beda mendistribusikan ini semua kepada orang dengan adil, satu masing-masing dapat 2, adil. Itu dalam konteks kita adil. Tetapi dalam konteks orang kaya, dia dapat gula, padahal dia bisa membeli satu bungkus gula-gula. Kasih di dia ini 2 bungkus juga, dia pasti tolak. Oh ini apa juga, bisa punya lebih dari itu. Kecuali kalau dia ambil juga berarti diserahkan, ya kan? Nah, kalau dia yang sudah mampu membeli 2 dos, lalu dikasih 2, sedangkan yang tadi orang miskin yang makan susah, dia mendapatkan 2, itu adil atau tidak? Adil dan tidak adil. Adil kalau misalkan dalam konteks kita memahami bahwa semua harus mendapatkan yang sama, karena ada konsep keadilan seperti itu ya. Semua harus mendapatkan sama, itu adil. Tetapi sesuai dengan konteks kebutuhan, itu tidak adil karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan. Saya juga kemudian coba, karena kita suka bangga dengan, wih kita sudah punya perda ini, kita sudah punya perdes ini dan sebagainya. Kita hanya menang judul.
Magang puji di banyak tempat, orang tua bilang, tenang saja, di Soe sudah ada perda ini, tenang saja di desa kita sudah ada perdes ini. Tetapi ada kemungkinan perdes itu karena gini, perdes itu atau suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat berdasarkan pola pikir. Pola pikir maskulin akan melahirkan sebuah peraturan-peraturan yang maskulin. Sehingga kadang kita menganggap bahwa itu sudah adil, sudah memberikan keadilan bagi, tapi dalam prakteknya itu belum tentu. Kami menemukan banyak perdes yang namanya perdes perlindungan dan sebagainya, tetapi dalam konteks tertentu kita tidak sampai pada konteks itu. Saya titik di sini untuk nanti kita akan masuk pada keadilan gender. Tapi ada yang mau berkomentar sedikit sebelum kita lanjutkan pada keadilan gender?